Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rusdi Maulana. Kali ini kita ada ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, kita mengambil soal ini tentang secara tidak langsung tentang mereview sebuah jurnal dan membuat laporannya dan diupload ke YouTube. Makanya saya membuat sebuah video untuk YouTube ini lagi. Oke. Untuk jurnal yang akan kita bahas ini yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ternak Sapi menggunakan metode Certainty Factor yang dikarang oleh atau dibuat oleh Mas Muhammad Yudit Faturrahim, mahasiswa Teknik Informatika dari Institut Teknologi Nasional Malang. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke PowerPoint-nya atau di laporannya. Let's go. Oke, kita sudah memasuki PowerPoint atau laporannya. Kita di sini akan mereview sebuah jurnal. Oke, langsung aja. Oke, judul yang akan kita review ini sedikit informasi, yaitu tadi yang sudah disebutkan di awal, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ternak Sapi menggunakan metode Certainty Factor. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Jati atau Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika Volume 1 nomor 1 yang dirilis pada tahun 2007 yang dibuat atau ditulis oleh Mas Muhammad Yudit Faturrahim, dan saya sendiri reviewnya Rusdi Maulana. Izin untuk mereview jurnal ini ya Mas, kalau Mas nanti bisa sampai melihat video saya ini. Oke, terima kasih. Nah, di dalamnya ini kita ada beberapa isi, yaitu ada pendahuluan, yang dimana ada latar belakang, rumusan, batasan, dan tujuan. Lalu ada tinjauan yang di dalamnya ada sistem pakar, Certainty Factor, Visual Basic Net, dan SQL Server. Lalu ada metode penelitian yang di dalamnya ada analisa, perancangan, dan flowchart. Terus ada hasil dan pembahasan, itu aplikasi dan pengujiannya. Dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, langsung aja kita masuk ke pendahuluan. Nah, sedikit introduction ya. Dalam pembuatan sistem pakar ini, kita akan dibuatkan aplikasi sistem pakar berbasis desktop yang dibangun menggunakan Visual Studio dan SQL Server sebagai database-nya, dengan tujuan menghasilkan informasi dalam mengetahui gejala-gejala dan jenis penyakit dari sapi. Teman-teman kan taunya ini sapi itu udah hasil jadi daging ya, tinggal makan. Tapi kita tidak tahu proses dalam berternak itu. Pasti untuk para orang yang menernak ya kan, mereka pasti kedapatan ketemu dengan yang namanya penyakit sumber masalah ini. Maka dari itu dibuatlah aplikasi ini yang bertujuan agar memudahkan para peternak untuk melihat atau mendiagnosis penyakit apa sih yang diderita oleh hasil ternak mereka atau sapi mereka itu. Oke. Nah, penyakit ternak sapi itu ada mastitis, miasis, bovine, viral diarrhea, hipokalsemia, dan lain-lain. Pengucapan dalam bahasa emang nama penyakit itu susah ya untuk disebut. Nah, foto di samping hipokalsemia itu terlihat sapi tergeletak gitu aja, ya kan? Seperti yang ada pada foto. Bisa teman-teman lihat di layar. Oke. Pasti ketika ada penyakit, ada penyebab lah diantaranya. Penyakit ternak sapi diakibatkan oleh kurangnya nafsu makan, mata suram, telinga terkulai, badan menyusut, dan lain-lain. Sehingga itulah penyebab bisa terjangkitnya suatu penyakit. Kita juga manusia kalau kita kurang makan, tidak nafsu untuk makan, terus lemah, letih, lesu, badan mulai mengurus, artinya kita sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, berarti kita sudah melihat latar belakang dibuat aplikasi ini, tapi ada rumusan masalahnya nih. Pertama, bagaimana membuat sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit ternak sapi ini? Kedua, bagaimana menerapkan metode Certainty Factor pada sistem pada mendiagnosa penyakit ternak sapi? Nah, selain rumusan ada juga batasan masalahnya yang kita temui, yaitu
Sistem pakar diagnosa penyakit ternak sapi ini dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2008 dan database Microsoft SQL Server 2005. Aplikasi sistem pakar ini dibuat memiliki dua hak akses, yaitu admin dan user. Oke, tujuan. Tentu kalau kita membuat sebuah aplikasi, kita harus memiliki tujuan. Untuk apa aplikasi ini dibuat? Betul, untuk kemana dan diarahkan kemana, sehingga memiliki tujuan lah aplikasi ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas atau tadi, tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui rule atau aturan dari gejala penyakit ternak sapi, apa aja akibatnya dan sebagainya. 2. Menerapkan metode certainty factor dalam mendiagnosa penyakit ternak sapi. Dan ketiga, merancang suatu sistem pakar yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosa penyakit ternak sapi. Oke, tinjauan pustakanya. Oke, kita sebelum masuk ke inti pembahasan ya, hasil dan pembahasan, kita harus mengerti dulu apa sih itu sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Oke, artinya kalau normalnya itu kita tidak menggunakan sebuah sistem pakar, kita harus mendatangi seorang pakar di rumahnya, di tempat kerjanya, atau di mananya, agar kita bisa mengetahui hasil jawaban dari permasalahan kita. Tapi dengan menggunakan sistem pakar, kita dimudahkan dengan mengakses hanya via aplikasi. Itu dia kemudahannya. Lalu ada certainty factor. Metode certainty factor ini digunakan untuk memberikan nilai keyakinan pada hasil akhir tes kepribadian sistem pakar yang didapat dari seorang pakar. Nah, tadi seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, pembangunan aplikasi ini dibuat oleh atau menggunakan VB.NET atau Visual Basic Net. Nah, adalah sebuah alat untuk mengembangkan dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem Net Framework dengan menggunakan bahasa basic. Rata-rata aplikasi desktop atau komputer itu, selain VB.NET, ada juga yang lain, seperti Java. Tapi rata-rata untuk membuat sebuah aplikasi desktop itu, VB.NET salah satunya. Nah, berikutnya di samping ada SQL Server. Adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional, RDBMS. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO. Oke. Kita masuk ke metode penelitiannya. Analisa dan perancangan. Kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Analisa sistem. Merupakan proses identifikasi dan evaluasi permasalahan-permasalahan yang dibangun sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kedua, perancangan aplikasi. Program dibuat berbasis desktop di mana seluruh data disimpan pada database. Oke. Nah, adapun tampilan awal dari aplikasi, desainnya seperti apa adalah seperti gambar yang ada di monitor. Ini tampilan awalnya ya, teman-teman. Oke. Nah, tentunya kita harus memahami strukturnya terlebih dahulu. Nah, di tabel paling atas atau di kotak paling atas, teman-teman bisa melihat sistem pakar diagnosa penyakit ternak sapi ini memiliki dua user, yaitu ada user pengunjung dan user admin. Yang mana untuk user atau user pengunjung ini terbatas, sedangkan admin bisa memiliki otoritas semuanya. Untuk user hanya bisa mengakses, mendiagnosa penyakit ternak sapi dan hasil diagnosanya. Sedangkan admin dia bisa menginput data penyakit, mengubah data penyakit dan sebagainya, data gejala, data aturan, simpan, edit, hapus. Seperti itu kira-kira. Admin itu mempunyai otoritas. Oke, lanjut. Nah, berikut flowchart untuk seorang user pengunjung. Pertama dia melakukan start ya, masuk ke tampilan utama. Lalu dia mendiagnosa penyakit. Pilih gejala, hitung dengan CF, hasil diagnosa, masuk ke data masternya. Jika tidak, dia akan berulang seperti itulah. Sedangkan untuk flowchart admin ya, ada tambahan simpan, edit, dan hapus.
Kira-kira seperti itu. Polanya hampir sama, cuma membedakan admin itu bisa menyimpan untuk tambahan penyakit, mengedit penyakit, dan menghapus hasil diagnosa penyakit dan sebagainya. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, pada tampilan sebelah kiri itu menampilkan halaman gejala daftar penyakit dan hasil diagnosa penyakit. Bisa teman-teman lihat di kolom pilih gejala ada G01 ambing bengkak, demam, abses, mencret, sendi bengkak, hingga sulit bernapas. Nah, jika teman-teman pilih, ketika teman-teman klik proses, maka akan muncul daftar penyakit yang mendekati dari gejala itu, ya kan? Maka yang muncul adalah scabies, penyakit scabies. Oke, nah di sebelah kanan ada tampilan awal untuk login ya, menampilkan halaman login untuk aplikasi sistem pakar untuk admin. Nah, oke, kita masuk lagi. Nah, untuk admin, dia bisa mengakses 4 hal: data penyakit, data gejala, data aturan, dan dia bisa tentunya untuk logout. Nah, dari paling sebelah kiri menampilkan halaman gejala untuk admin. Terus di tengah-tengah menampilkan halaman penyakit untuk admin. Paling sebelah kanan menampilkan halaman aturan untuk admin. Maksudnya ini, karena hanya admin yang bisa mengakses ini, maka tampilan ini di screenshot dari sisi atau sudut pandang si adminnya tersebut. Nah, oke. Setelah kita tadi melihat screenshot atau tampilan dari si aplikasi, nah, hasil pengujian aplikasi ini terdiri dari 2 bagian pada form dan input data seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 2. Nah, pada tabel 1 ini pengujian formnya, hasil pengujian ya. Form utama kita bisa mengaksesnya berhasil. Form login kita juga bisa mengaksesnya. Form gejala bisa juga, hingga form penyakit admin kita bisa mengaksesnya. Lalu berlanjut ke sebelah kanan ada tabel input data, tabel 2 input data. Oke. Si admin bisa menginput data gejala? Bisa. Si admin bisa menginput data aturan? Bisa. Input data penyakit? Bisa. Pilih gejala dan hasil diagnosa? Bisa juga. Oke. Berarti untuk aplikasi ini kita bisa dibilang berhasil ya dalam pembangunannya. Oke, selamat untuk Mas Yudid ya yang sudah membangun aplikasi ini dengan baik. Nah, di sini ada pengujian metode Certainty faktornya. Berdasarkan nilai CF dari 2 kriteria, maka dapat diperoleh data sebagai berikut. Tabel 3, tabel perhitungan metode Certainty faktor. Nomor 1, jenis penyakit timpani. Gejala kembung, sulit dan sulit bernapas. Ya, hitungan manualnya itu 0,8 tambah 0,6 kali 1 kurang 0,8, atau sama dengan 0,8 tambah 0,12, yang hasilnya adalah 0,92. Maka MB-nya adalah 0,92. Oke, untuk ini bawah 0,2 tambah 0,4 kali 1 kurang 0,2 sama dengan 0,2 tambah 0,32, yang mana hasilnya adalah 0,52. Berarti MD-nya adalah 0,52. Pada pengujian sistem yang dilakukan untuk menguji keakuratan analisis perhitungan didapatkan nilai MB 0,92, MD 0,52, dan CF 0,4. Nah, lalu kita ada pengujian user. Pengujian user ini, menurut Mas Yudid ya, dilakukan kepada 5 orang. Dari hasil responden tersebut memberikan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4 di sebelah kiri, yang mana ada 5 pertanyaan untuk 5 orang tersebut kepada si penguji tersebut.
1. Bagaimana desain sistem pakan ternak sapi ini? Mereka menjawab rata-rata 8, ada yang 1 dan 1 juga, cukup, kurang. Lalu ada pertanyaan kedua, apakah aplikasi sistem pakan ternak sapi ini bermanfaat? Untuk yang menjawab 8, iya. Untuk menjawab 8, sisanya 1 dan 1. Apakah data aplikasi sistem pakan ternak sapi sudah lengkap? 8 lagi untuk ya. Apakah alur jalannya aplikasi mudah dipahami? 8 lagi untuk ya. Apakah aplikasi ini interaktif? 8 lagi untuk ya. Total untuk jawaban ya atau yes atau baik ini mendapatkan nilai 40. Jauh dibanding untuk cukup dan kurang. Nah, berdasarkan penilaian hasil pengujian user pada tabel 4 di atas, diperoleh hasil persentase pengguna sebagai berikut. Persentase memilih ya 40 banding 50 kali 100% sama dengan 80%. Persentase memilih cukup 5 banding 50 kali 100% sama dengan 10%. Persentase memilih kurang 5 banding 50 kali 100% sama dengan 10%. Jadi, kesimpulan dari pengujian 10 user di atas, 5 harusnya ya, diambil dari 5, bahwa mereka mengatakan bahwa 80% mengatakan bahwa sistem ini iya atau baik, 10% menyatakan bahwa cukup, dan 10% menyatakan kurang. Oke, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Nah, di kesimpulannya, 1 yang bisa kita dapatkan, menghasilkan suatu aplikasi sistem pakan diagnosa penyakit ternak sapi dengan metode certainty factor. Kedua, hasil pengujian keakuratan metode CF melalui analisis perhitungan manual didapatkan nilai MB 0,92, MD 0,52, dan CF 0,4. Ketiga, hasil pengujian terhadap 10 responden dan hasilnya 80%. Oke, berarti kita sedikit koreksi ya. Untuk di gambar sebelah kiri itu dilakukan pada 10%. Kita koreksi ya. Mas Yudit, saya koreksi sedikit. Hasil pengujian terhadap 10 responden dan hasilnya 80% menyatakan ya atau baik. Sedangkan sisanya 10% menyatakan cukup dan 10% juga menyatakan kurang. Total dari 100%. Nah, adapun saran yang diberikan untuk sistem pakar ini yaitu semoga kedepannya Mas Yudit bisa mengimprovisasi dan membuatnya menjadi lebih baik agar bisa dikembangkan dengan bisa berbasis pada aplikasi Android, agar semua para peternak di Indonesia bisa mendownloadnya secara gratis dan membuat pengetahuan ini menjadi lebih luas. Karena salah satu impor terbaik dari Indonesia adalah sapi, selain dari Australia juga ya, Indonesia juga salah satunya, proyek ekspor yang hebat. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya review perihal tentang jurnal ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan beri komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.